Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, salam takdim, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari esok, hari-hari ke depan, kita selalu dialirkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjuang menyampaikan yang benar itu adalah benar, untuk terus ditebarkan dan menjelaskan kepada orang lain bahwa yang salah itu adalah salah, untuk disampaikan agar tidak dikerjakan. Terima kasih yang tak terhingga kepada saudara-saudaraku semuanya yang telah berkontribusi, istiqomah memberikan komentar dan memberikan masukan, sekaligus mendukung, mendorong channel ini untuk tetap maju. Jazakumullahu khairan katsira. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, inilah yang akan saya sampaikan, yaitu banyak kiai dan pembela Ba'alwi yang semula sangat alim dan alamah, bahkan cerdas, tetapi mendadak kehilangan akal sehat. Kenapa mereka tiba-tiba menjadi hilang akal sehatnya, menjadi blow on, menjadi bodoh ketika membela nasab Ba'alawi? Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang cerdas dan brilian. Mereka sebelumnya bagaikan magnet yang menarik jarum dan paku yang berserakan untuk dijadikan sebuah kekuatan dengan pandangan kasih sayang, lalu dipersatukan menjadi persaudaraan. Mereka sebelumnya memandang semua manusia dengan pandangan kasih sayang, bi'ainir rahmah. Tidak ada kebencian, tidak ada hujatan, dan sebagainya. Namun sekarang mereka justru menebarkan paku dan jarum, dilemparkan, melukai, dan menyakiti banyak orang. Mereka sekarang memandang orang lain dengan penuh kebencian, tidak lagi dengan pandangan kasih sayang, karena akalnya sudah hilang. Di antara mereka yang menjadi blow on, kehilangan akal sehat itu, yang melihat orang lain dengan pandangan kebencian, menuduh sekelompok orang sebagai bukan dari golongannya, menyebut orang lain dengan sebutan Dajjal, PKI, pemecah belah umat, sekte Imadiyah, sekte sesat, kaum Khawarij, kaum fitnah, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka itu ialah, boleh saya sebutkan karena ini sudah menjadi rahasia umum. Yang pertama adalah Kiai Miftahul Akhyar, Ketua Rais Am Nahdlatul Ulama. Orang tidak lupa lagi apa yang beliau katakan tentang tuduhannya terhadap orang-orang yang menjelaskan duduk persoalan, yang menjelaskan bahwa para Habib itu bukan keturunan Rasul. Karena dia kehilangan akal, maka dituduhlah orang yang tidak sepaham itu sebagai orang yang tidak baik. Ada Kiai Haji Fakhrul Razi juga dari NU. Ada Kiai Haji Syukron Ma'mun.
ada Kiai Haji atau Buya Ar-Razi, kemudian ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Kiai Zulfa Mustafa, kemudian Dedengkot NU garis lurus Kiai Haji Idrus Ramli, ada Kiai Haji Najih Maimun, ada Kiai Haji Lutfi Basori, dan masih banyak lagi. Itu yang kategori kiai. Kalau yang kategori ustadz, recehan, sudah kita tidak anggap. Apalagi cuma sekedar mukibin, terlalu banyak, tidak usah kita sampaikan. Adakah yang tahu kenapa orang-orang tersebut sedemikian blow-on-nya, kehilangan akalnya? Tolong saudara-saudariku yang mengikuti channel ini, beritahu kami, berikan kami masukan, dan berikan kami informasi. Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa kiai-kiai, orang-orang cerdas tersebut tidak lagi menggunakan pandangan mata yang penuh kasih dan sayang, tetapi memandang orang yang tidak sebaham sebagai lawan yang harus diserang. Karena satu, mereka ketularan bodoh. Ternyata bodoh itu menular, saudara. Makanya Allah berpesan, fa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Dan kita tidak mengingkari kalau Habib-Habib itu tidak ada akalnya. Standar orang biasa itu otaknya ada di kepala. Tetapi standar para Habib itu otaknya ada di bokong, ada di pantat, ada yang di perut, ada yang di dengkul, bahkan malah ada yang nggak punya otak sama sekali. Secerdas apapun dan sealim apapun Kiai Nusantara, kalau sudah kumpul sama habaib, pasti jadi hilang akalnya. Menjadi blow on. Loh, kok bisa? Ya bisalah. Memangnya Habib ada yang tamatan pesantren? Taufik Assegaf misalnya. Dia kagak pernah tamat sekolah pesantren. Sekelas ketua Rabithah Alawiyah aja, segitu ilmunya. Coba tanya sama dia, di mana dia belajar? Ketika ditanya apa itu hukum makruh, jawabnya belepotan dan orang tahu semuanya itu. Coba tanyakan kepadanya soal tajwid. Bagaimana kalau ada nun mati ketemu mim misalnya? Karena Habib Taufik itu adalah ilmu wali, ilmu dongeng, ilmu khurafat, ilmu gedabus dari tarim, maka dia akan menjawab, kalau nun mati ketemu engkongnya bernama mim, pasti engkongnya yang sudah mati duluan itu akan mengajak langsung masuk ke surga. Itu jawabnya. Karena ilmu kewalian, ilmu khurafat, seperti itu jawabnya. Jadi nggak nyambung, kagak ngerti ilmu dunia. Ilmunya adalah ilmu batin, ilmu yang menurut khayal-khayalan. Nah, itu. Rizik Syihab misalnya, dulu malah sekolah di sekolah Kristen. Emang pesantren di mana dia? Emang kuliah di mana dia? Katanya dapat gelar doktor. Saya dengar dapat gelar doktor dari Malaysia. Tapi sekolahnya, kuliahnya di mana? Bisa saja dari tarim. Tapi di Indonesia belum ada yang menyebutkan dia kuliah di mana. Coba deh,
tolong sebutin sekarang. Siapa Habib yang benar-benar berilmu dan belajar dari pendidikan formal? Saya rasa cuma ada satu seorang Habib yang lulus sekolah dan kuliah formal, yaitu sahabat kita Habib Husain Ja'far Al-Haddad. Makanya dia ini ngomongnya rada bener. Dia bergaul dengan pribumi dan menyatu dengan semua golongan. Dia juga disukai oleh komunitas pribumi Nusantara. Dan yang paling fair, saya kagum adalah dia berani jujur dan berani tes DNA. Walaupun hasilnya jelas tidak menunjukkan sebagai keturunan Rasulullah. Tidak seperti Rizik Syihab yang dulu minta kepada keluarga Wali Songo untuk tes DNA, nantang-nantang. Begitu Wali Songo keluarganya menjalani tes DNA dan hasilnya positif. Begitu dijabani, kagak berani, malah ngeles-ngeles. Yang lucu lagi, malah menantunya mengharamkan tes DNA. Coba telusuri habaib yang lain. Mereka cuma belajar sama engkongnya sendiri di kandang onta. Seperti Habib Taufik itu. Bahar Smith di mana belajarnya? Juga Habib-Habib yang lain. Semuanya belajar dengan engkongnya. Maka ngajinya cuma cerita horor. Cerita khurafat. Cerita banggain buyutnya, engkongnya, datuknya. Datuknya yang fiktif. Katanya bisa terbang. Bisa keluar masuk surga. Bisa bikin ini, bisa bikin itu. Itulah kaji para habib. Maka dalam berbagai ceramah tidak ada ilmu yang diajarkan kecuali membangga-banggakan datuknya dan menceritakan khurafat yang terjadi pada kakek-kakeknya. Saya tahu para habib paling top ya lulusan dari Yaman lah. Itu paling top. Sungguh pun lulus dari Yaman, keilmuannya jauh di bawah kualitas putra Indonesia asli pribumi yang juga sama-sama lulus dari Yaman. Dalam berbagai podcast kita bisa tahu anak-anak asli pribumi yang belajar dari Yaman semuanya menjatuhkan habib-habib yang blow-on yang lulusan Yaman. Adu data tidak bisa, adu ilmu tidak bisa. Karena memang dia hanya mengandalkan keluar dari Yaman jadi wali, bukan jadi ilmuwan. Padahal wali itu adalah wali benjut, wali bejat. Cuma ngaku-ngaku untuk mendapatkan fulus, untuk mendapatkan materi, untuk bisa mendawir dan sebagainya. Dengan pedenya, para habib itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan menjanjikan bisa kasih syafaat, bisa kasih pertolongan, bisa antar orang masuk ke surga. Nipu kali. Yang saya khawatir, kiai-kiai Nusantara yang alim tadi, yang cerdas tadi, bisa ikut nipu kayak Pak Alawi. Itu yang paling kita takutkan. Yang kedua, karena kiai-kiai yang alim, yang cerdas tadi kehilangan akal disebabkan terobsesi ingin menjadi wali. Orang-orang cerdas tadi sangat ingin menjadi wali. Sebab sudah terobsesi kalau para habib itu semuanya wali. Mereka berpikir kumpul dengan wali-wali tamatan tarim,
atau yang berkiblat Tarim, keturunan Tarim, nanti bisa jadi wali juga. Atau mereka punya keyakinan, kalau kumpul Habib nanti bisa jadi Habib. Bayangkan orang sekelas Buya Hashim Ar-Razi yang sudah dalam kajiannya tentang tasawuf, ternyata sampai sekarang belum ada yang tahu kalau beliau ada karomah. Belum menunjukkan karomah kewaliannya. Sementara Habib-Habib yang dobos sudah dinampakkan, sudah dipublikasikan oleh para mukibulnya, mereka telah punya karomah. Ini karomah itu diceritakan oleh para mukibulnya. Maka dengan membela nasab Ba'alwi, nanti para kiai dan pembela nasab akan dimunculkan cerita-cerita karomah. Yang memunculkan siapa? Ya para Habib dan para mukibul. Supaya apa? Supaya orang percaya kiai Nusantara saja kalau ikut Habib bisa jadi wali. Sementara kiai yang nggak ikut Habib nggak jadi wali. Begitu. Maka kepada kiai-kiai yang ingin menjadi wali tadi, saya sampaikan, sampai mampus pun, ya kalau sampean tidak gabung dengan mukibin, tidak akan pernah mendapatkan cerita kalau sampean itu punya karomah. Jadi kalau ingin dikenal Anda kiai-kiai itu punya karomah, maka memang tidak ada jalan lain kecuali kumpul dengan Habib, bergabung dengan Habib, dan mempunyai mukibin yang militan. Dan kita tahu, untuk menjadi wali itu memang ada syaratnya, yaitu akalnya harus hilang. Dalam kamus tasawuf ada yang namanya jadab atau majdub. Orang yang hilang akalnya itu dianggap sebagai wali. Yang ketiga, karena kiai-kiai tersebut, pembela nasab Ba'alwi tersebut, terkena doktrin kualat, di mana doktrin kualat itu sudah ditanamkan dari awal. Barang siapa yang tidak percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah, maka dia akan kualat. Orang-orang cerdas yang mendadak hilang akalnya itu, lawan, itu karena sejak awal sudah terkena doktrin kualat. Apapun keadaan, orang yang mengajarkan kamu, jangan kau tanyakan asal-usulnya. Itu doktrinnya. Yakini saja apa pengakuannya. Itu pesan-pesan yang disampaikan oleh guru-guru kita, kiai kita, yang sudah terkena doktrin. Jadi doktrin ke bawah, bawahnya doktrin lagi, bawahnya doktrin lagi, sampai kepada murid-murid dan santri-santrinya. Lihatlah kiai-kiai kuno yang mengajar di pondok-pondok salaf. Di sana, santri diajarkan oleh kiainya untuk patuh, hormat, membabi buta, fanatik kepada Habib. Maka jika ada Habib datang ke sana tanpa malu-malu, dia sungkurkan wajahnya, mencium dengkulnya atau mencium kakinya kepada Habib itu. Dia tersebut tidak salah memang, karena sudah terkena doktrin oleh pendahulunya. Yang keempat, karena membela Habib, membela Ba'alawi, mendapat keuntungan materi. Tidak dipungkiri saudara-saudara, kiai-kiai, orang-orang yang membela Ba'alawi, itu mendapatkan keuntungan secara materi ketika bergabung dengan para Habib. Ki Haji Syukran Ma'mun misalnya, dia mendapatkan keuntungan dari para Habib
di Jakarta. Karena beliau bergabung dengan para habib dalam sebuah forum yang namanya FUHAB, yakni Forum Ulama Habaib Indonesia atau Jakarta. Dengan bergabung dengan para habib, sering pesta, sering makan, karena banyak pejabat-pejabat yang waktu itu masih percaya kepada para habib sebagai keturunan Rasulullah. Dan kita masih ingat ketika seorang pejabat begitu dilantik, lalu sowan ke habib, sehingga pada saat itu Presiden Jokowi mengingatkan pejabat itu tidak layak sowan ngabdi kepada habib, ketua organisasi, tapi mengabdi kepada masyarakat. Di sana Kiai Haji Syukron Makmun bergabung. Kemudian misalnya lagi Kiai Haji Miftahul Akhyar, konon katanya beliau mendapatkan keuntungan karena punya menantu habib. Itulah yang didapatkan. Tentu keuntungan-keuntungan yang lain. Karena di masa yang lalu, semua rakyat, bahkan hampir secara keseluruhan, orang percaya kalau habib itu mandi tunganya, mustajab doanya, bisa memberikan ini, memberikan itu, sehingga orang percaya apa katanya, dan ketika sudah percaya, maka apapun yang diminta akan diberi. Nah, ketika mendapatkan materi yang segitu banyak, yang menggiurkan itulah, maka para ulama bergabung dengan mereka supaya mendapatkan kesempatan yang sama. Yang kelima, karena fahamnya salah. Mestinya dalam urusan dunia itu, orang mendahulukan ilmu baru beriman. Tetapi mereka, kiai-kiai dulu itu, tidak seperti itu. Mereka terbalik. Dalam urusan dunia, didoktrin dengan cerita khurafat, didoktrin dengan kata, wis lah, pokoknya kamu percaya saja. Yang namanya habib itu, manusia suci, pasti benar, nggak mungkin bohong, nggak mungkin nipu. Habib itu cucu Rasulullah, dia bisa apa saja. Doktrin inilah yang menghilangkan akal sehat. Maka ketika ada bukti kepalsuan habib, ada bukti penipuan habib, ada bukti kebohongan habib, ada bukti ilmiah yang menyatakan habib itu bukan keturunan Rasulullah, ada bukti sejarah yang mengkonfirmasi kalau Habib Alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah, mereka tidak percaya karena keyakinan sudah tertanam, keyakinan sudah masuk, keyakinan sudah berlipat-lipat di dalam hatinya. Maka apapun yang dikatakan tentang kebenaran saat ini dan kepalsuan para habib itu tidak bisa diterima. Karena hatinya sudah ada blokir atau barir yang menolak, menutup datangnya kebenaran. Inilah yang saya sebut faham salah. Pemahaman sudah mendarah daging kalau habib itu keturunan Rasulullah. Dan kita sangat tahu kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diubah. Orang percaya kalau kakeknya itu hebat, padahal tidak ada bukti, dia akan tetap percaya kakeknya hebat, karena dia merasa bangga kakeknya itu punya sesuatu yang menghebatkan, padahal itu cerita dongeng khurafat. Kiai Haji Syukron Makmun sudah sangat yakin kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Maka ketika kini dijelaskan dengan ilmu nasab, dengan ilmu biologi, dengan ilmu sejarah, dengan ilmu filologi, dengan tes DNA,
masih saja tidak berubah. Sekali Habib mati tetap Habib. Itu semboyan Kiai Haji Syukron Makmun, juga para pembela Habib. Ini semuanya adalah menyalahi kaidah ilmu. Karena ilmu itu sifatnya pasti, kecuali kalau ada bukti bahwa perkembangan menyatakan ada perubahan. Maka sangat benar ketika orang mengatakan banyak kiai dan pembela nasab Ba'alwi mendadak kehilangan akal sehat. Mereka menggunakan hukum berbalik. Yang benar disalahkan karena memang fahamnya sudah salah. Tetapi yang mereka katakan, yang katanya benar, itu menurut hukum berbalik sesungguhnya adalah salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.